فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Huququn da'at ilaihal fitrah wa qarraratha asy-syari'atu karya Asy-Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. 10 hak penting yang harus kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah ambil hak pertama, kemudian hak yang kedua, kemudian hak yang ketiga. Sekarang kita akan masuki hak yang keempat. Hak yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hak Rasulnya sallallahu alaihi wa ala wasallam. Yang ketiga adalah hak kedua orang tua. Sekarang al-haqqur rabi'. Hak yang keempat adalah haqqul aulad, hak para anak-anak. Jadi para anak pun punya hak juga. Ya, yang orang tua harus menunaikan hak tersebut. Tapi perlu diperhatikan, keadilan itu bukan dinilai dari pemberian yang sama nominal atau jumlahnya. Tapi keadilan dilihat dari apa? Dari pemberian sesuai dengan haknya masing-masing. Jangan pernah disalahpahami ya. Jadi kalau ngasih anaknya makanan atau uang harus sama semuanya. Kalau nggak sama nggak adil, itu salah. Paham ya? Bahkan keadilan dinilai bukan dari apa? Nominal yang sama yang diberikan. Tapi pemberian sesuai dengan haknya. Bisa dipahami ya? Karena sebagian orang salah memahami. Jadi makna adil itu kalau memberikan harus sama. Kalau nggak sama nggak adil, itu belum tentu juga. Misalkan seorang bapak atau orang tua keluarga, dia punya anak laki-laki 3. Atau punya anak 3 anak lah. Kemudian ada yang besar, ada yang kecil, ada yang masih balita. Otomatis pemberian yang diberikan pada anak-anak itu nggak sama. Alhamdulillah. Sudah pahami ya? Nggak sama. Nah, pemberiannya pasti yang anak yang paling besar, pemberiannya lebih banyak karena keperluannya lebih banyak. Kan gitu. Jadi ingat-ingat ya, keadilan bukan dinilai dari pemberian atau nominal yang sama yang diberikan. Tapi keadilan dinilai dari apa? Dilihat dari pemberian sesuai dengan haknya yang ada ditetapkan masing-masing. Paham insyaallah ya? Jadi jangan sampai salah memahami. Kita lihat al-auladu tashmal al-banin wal banat. Anak-anak itu mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Wa huququl aulad katsirah, dan hak-hak untuk anak itu banyak sekali. Min ahammiha at-tarbiyah sahih. Termasuk yang paling pentingnya hak seorang anak adalah tarbiyah, pendidikan. Jadi kita sebagai orang tua pastikan apa? Harus memiliki apa? Nah, barakallahu peran dalam mendidik anak. Jangan sampai anak dibiarkan yang dididik orang lain, kemudian orang tuanya lepas tangan, jangan, itu salah. Paham ya? Orang lain itu hanya membantu saja. Misalkan dipondokkan, yang kan diletakkan di markis Ahlus Sunnah misalkan, itu orang tua harus ada peran. Peran dalam artian ketika liburan pulang, anaknya ditanyain udah hafal berapa, yang dihafalkan apa yang dipelajari. Itu pentingnya orang tua. Karena apa? Karena keberhasilan anak itu barakallahu fiik, itu bukan semata-mata anak itu saja, orang tua juga ikut berperan. Paham ya? Nah, misalkan anaknya sudah hafal berapa juz, kemudian apa yang dipelajari, mudah ataukah sulit, itu orang tua memberikan apa? Saran dan masukan di situ. Pentingnya orang tua dalam mendidik anak. Paham? Nah, kata beliau, yang paling terpentingnya, orang tua itu hak yang harus tunaikan kepada anaknya adalah tarbiyah, yaitu pendidikan. Wahia tanmiyatul din wal akhlaq fi nufusihim, itu menanamkan agama dan akhlak pada jiwa-jiwa anak mereka. Hatta yakunu ala janibin kabir min dzalik, hingga mereka menjadi di atas sisi yang besar. Jadi punya pemahaman ilmu agama, punya akhlak dan adab sopan santun, itu penting sekali.
Paham ya? Jangan sampai seorang anak dibiarkan begitu saja, nggak ada pendidikan, nggak ada bimbingan. Akhirnya berjalan sama orang-orang yang tidak jelas, ya kan? Bersama orang-orang jahat. Kemudian bahkan berjalan sama orang-orang yang suka mabuk, suka mendem, ya kan? Nah, yang suka ngerokok, nge-vape. Tahu nge-vape ya insyaallah ya. Nah, barakallahu fiik itu kita kondisikan. Kalau anak perempuan bagaimana sama penjagaannya, cuma lebih ketat kalau anak perempuan. Paham ya? Kenapa? Karena mereka kalau anak perempuan, apalagi udah dewasa barakallahu fiik itu kan enggak sembarangan. Pergaulanmu dijaga juga pergaulan. Nah, karena apa? Karena musuh yang paling berat saat ini itu kadang-kala bukan musuh dari luar. Musuh dari dalam rumah sendiri, yaitu HP Android. Paham ya? Itu kalau kita tidak bisa mengatasi, enggak bisa bijak dalam menggunakannya itu bahaya sekali. Paham ya? Apalagi para banat, para akhwat ya, perempuan-perempuan bercadar, berkerudung, tapi kalau tidak dikondisikan dalam menggunakan HP Android ini enggak bijak, itu gambarnya tersebar kemana mana. Paham ya? Foto selfie di share sana, share sini, kirim sana, kirim sini. Padahal kalau kita lihat ketika keluar rumah bercadar gitu loh ya, berhijab. Nah, itu perlu yang namanya pengawasan orang tua. Kebijakan di dalam menggunakan HP Android itu perlu sekali. Karena antum tahu sendiri kan bagaimana HP Android ini kan, aplikasi-aplikasi yang enggak jelas ya kan, kemudian media sosial yang enggak jelas yang tujuannya untuk merusak kaum muslimin banyak sekali. Oleh karena itu pengawasan orang tua itu penting sekali. Jangan sampai anaknya atau keluarganya, istri dan anaknya bercadar, berkerudung tapi gambarnya kesebar kemana-mana. Selfie sana, selfie sini, foto sana, foto sini dikirim kemana-mana. Itu kan merusak. Yang merusak bukan orang luar kan, dari dalam. Bisa dari dalam rumah loh ya kalau zaman sekarang ya. Itu menunjukkan bahwasanya perlunya perhatian dan juga pengawasan orang tua di dalam menggunakan apa? Nah, media sosial agar apa? Terkondisikan. Paham ya? Nah, waliyadzubillah ya, kalau seperti itu kejadiannya ngeri sekali. Jadi sudah berhijab syar'i, bagus sudah, berkerudung, bercadar, tapi ternyata karena lepas dari pantauan orang tua, lepas dari didikan orang tua, salah dalam bergaul di dalam media sosial, bisa rusak loh ya. Bisa berakibat fatal tadi itu. Kelihatannya berkerudung, berjilbab, tapi gambarnya kemana-mana, waliyadzubillah. Allahumma salim salim. Lihat ini bagus sekali ya. Kata beliau, yang paling terpentingnya hak yang harus diberikan orang tua pada anaknya tarbiyah, mendidik, mengawasi. Paham ya? Nah, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari siksaan api neraka. Yang mana bahan apinya itu adalah apa? Manusia. Nah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan juga bebatuan. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Tentunya sebagai orang tua harus semakin semangat di dalam merawat dan juga mendidik anaknya sesuai dengan kemampuannya Allah telah berikan kepadanya. Terkhususkan kenapa kita bilang anak perempuan? Karena anak perempuan sangat sensitif sekali. Sangat sensitif dan mudah terpengaruh, mudah kena rayuan, kena bujukan. Oleh karena itu kalau kita tidak paham syariat yang benar, dibiarkan anak kita bermedia sosial tanpa batas, itu hati-hati. Hati-hati. Apalagi udah tumbuh dewasa, ya kan, sudah ABG, nanti akhirnya apa kalau tanpa batas dia kenalan dengan laki-laki bukan mahramnya, chattingan, SMS, ketemuan di suatu tempat, wal'iyadzubillah. Allahumma salim salim. Ini menunjukkan bahwasanya di saat keadaan sudah mulai rawan seperti itu, maka solusi yang terbaik adalah ketika seorang anak wanita atau anak laki-laki kalau sudah mulai kenal lawan jenis seperti itu, ya bagaimanapun keadaannya paling terbaik adalah dia dijodohkan. Nah, dijodohkan kemudian juga dinikahkan. Jangan sampai terjadi perzinaan. Jangan sampai terjadi perzinaan, wal'iyadzubillah. Mafhum insyaallah ya ini nasihat yang tentunya buat kita semuanya. Kita semuanya kan bisa dikatakan punya anak kan, punya anak perempuan ya kan, punya istri juga. Harus bijak dalam menggunakan media sosial. Ingat-ingat ya, bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan dikit-dikit langsung share sana, share sini. Disuruh kirim fotonya, film fotonya. Suruh selfie. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fik. Fitnah itu datang kadang-kala bukan dari apa? Musuh itu bukan musuh yang jauh, tapi musuh di dalam selimut. Dalam artian bagaimana? Musuh di dalam rumah. Musuh dalam rumah itu apa di antaranya?
media sosial nih, HP Android ini. Kalau kita nggak bijak menggunakannya, dipegang oleh anak kecil, dipegang oleh orang-orang yang belum bijak, itu bagaikan pisau. Pisau itu kalau di tangan anak kecil bahaya nggak? Kira-kira? Bahaya, bisa nusuk diri sendiri gitu loh. Paham ya? Makanya kalau kita sebagai orang tua ini harus pandai dalam memperhatikan dan juga menilai serta mendidik anaknya. Nah, barakallahu fiik. Tentunya semua dengan kemampuan yang Allah telah berikan kepada masing-masing. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. War rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, masing-masing kalian itu adalah pemimpin. Dan masing-masing kalian nanti akan ditanyai tentang apa? Kepemimpinannya. Bagaimana seorang bapak mendidik anaknya? Bagaimana seorang ibu mendidik putrinya? Bagaimana seorang bapak dan ibu mendidik apa? Nah, anak-anaknya. Warrajulu ra'in fi ahlihi, dan seorang laki-laki pemimpin pada keluarganya. Jadi di dalam rumah tangga itu dikenal dengan kepala rumah tangga itu laki-lakinya perempuannya? Laki-lakinya. Nah, seorang suami dikenal dengan kepala rumah tangga. Maka warrajulu, dan seorang laki-laki ra'in pemimpin fi ahli pada keluarganya, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dia sebagai seorang suami itu didik istrinya enggak? Dia sebagai seorang suami membiarkan istrinya bermaksiat atau tidak? Dia sebagai seorang suami membiarkan istrinya keluar rumah pakai wangi-wangian enggak? Itu penting sekali ya, dikondisikan. Hanya bermodalkan bau wangi saja itu bahaya sekali. Dalam artian apa? Kalau perempuan keluar rumah, itu istrinya misalkan suaminya biarkan istrinya pakai wangi-wangian, hati-hati. Vonisnya apa kemarin? Fahiya zaniyah, penzina. Gara-gara minyak wangi, bayangkan itu. Nah, menunjukkan bahwa syariatnya benar-benar dijaga. Perempuan tuh istilahnya tidak banyak acting, banyak gaya, tujuannya apa? Agar tidak memfitnah kaum lelaki. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Biarkan mereka berakting, bergaya di hadapan suaminya. Ya kan? Di hadapan mahramnya. Adapun keluar rumah, ya udah berpakaian syar'i, tertutup, rapat, ya kan? Nah, memakai pakaian yang sifatnya apa? Berwarna yang gelap, tidak apa menampakkan perhiasannya, kemudian tidak memakai wangi-wangian. Nah, seperlunya ketika keluar. Bukan malah bergaya. Paham ya? Karena tujuannya apa? Untuk menjaga pintu fitnah biar apa? Tidak terbuka, akhirnya terjerumus dalam fitnah. Kita lihat, fal auladu amanatun fi unuqil walidain. Maka anak-anak itu adalah amanah di leher kedua orang tuanya. Lihat, amanah loh ya. Jangan sampai kita sebagai orang tua membiarkan anak kita salah dalam pergaulan. Baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Kalau anak perempuan salah dalam pergaulan bagaimana coba? Nah, kenalan laki-laki bukan mahramnya, pacaran. Antum tahu pacaran kan? Pacaran zaman sekarang bagaimana? Bermodal ke media sosial, akhirnya hamil di luar nikah. Wal'iyadzubillah. Parah intinya, barakallahu fiik. Kemudian bagaimana bagi para akhwat, para ummahat yang sudah bersadar bagaimana? Itu bukan berarti aman dari fitnah juga. Tetap waspada, berhati-hati. Karena banyak kejadian seperti itu. Akhwat, perempuan, banat, gara-gara media sosial, chattingan, SMS dengan laki-laki yang bukan mahramnya, akhirnya kenalan, ketemuan, ujung-ujungnya apa? Nah, barakallahu fiik, buka cadar. Wal'iyadzubillah. Dinikahkan. Akhirnya apa? Dua-duanya enggak ngaji lagi. Dua-duanya baru kalau berpacaran, bahkan hamil di luar nikah, waliyadzubillah. Sebabnya apa? Media sosial. Makanya kita harus bijak, barakallahu fiik. Jangan sampai penyesalan datang di akhir. Paham ya? Nah, memang penyesalan datang di akhir ya. Awal itu ingat baik-baik, penyesalan datang hanya di akhir. Paham ya? Oleh karena itu waspada. Ini pentingnya kita yang namanya belajar ilmu seperti ini, saling mengingatkan, saling memotivasi. Lihat kata beliau, mas'ulan anhum yaumil qiyamah. Kedua orang tua nanti akan ditanya dari kiamat tentang apa yang mereka didikkan kepada anak-anaknya. Paham ya? Jadi ingat-ingat ya, antum jangan pernah terpetik di benak antum masa depan anak kita itu dunia itu salah. 101% salah itu. Paham ya? Tapi kalau terpetik di benak kita masa depan anak kita dunia, itu berarti dia belum paham akhirat. Masa depan anak kita itu semua di mana nanti? Di akhirat atau dunia? Akhirat, makanya enggak usah mikirkan jauh-jauh sudah. Dunia ini jalani aja. Kurang percaya, buktikan, selesai. Tapi kalau kita mikirkan anak kita, masa depan anak kita ini bagaimana ya? Kalau besar jadi apa ya nanti ya kira-kira? Ini akhwat pakai cadar ini kira-kira besar jadi bagaimana nanti? Kalau perempuan, barakallahu fiik, itu yang paling bagusnya, kalau udah besar, udah dewasa, jadi IRT sudah. Jadi IRT Sunniyah Salafiyah, ya kan? Jadi ibu rumah tangga Sunniyah Salafiyah itu udah mulai mentok sudah. Paling bagus sudah. Paham ya? Enggak usah neko-neko, enggak usah muluk-muluk lah. Paham ya? Kalaupun dia punya ilmu, bisa ngajarkan ilmu, alhamdulillah ajarkan ilmunya. Selesai.
Tapi kalau laki-laki barakallahu fiik, kalau masih bisa berjuang. Paham ya? Berjuang ya untuk mendapatkan ilmu syar'i yang maksimal. Kalau bisa menjadi seorang dai, menjadi seorang syekh, seorang ustadz pengajar, ngajar ilmu syar'i Al-Qur'an dan Sunnah, itu laki-laki. Tapi kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan itu tidak perlu jauh-jauh sudah. Pahami ilmu Al-Qur'an, pahami ilmu As-Sunnah, kenali hak-hak suami, kenali bagaimana dalam apa kehidupan rumah tangga, ya kan? Nanti menjadi ibu rumah tangga yang sunniyah salafiyah, aman sudah. Karena perempuan hukum asal di luar di rumah, hukum asalnya di rumah. Ya kan? Nah, barakallahu fiik. Jadi ingat baik-baik, jangan pernah terbetik di benak kita masalah masa depan. Masa depan itu bukan di dunia tapi di akhirat. Selesai. Paham ya? Percaya mboten Batar? Ayo, harus percaya masa depan kita itu bukan di dunia. Dunia ini masa depannya lagi. Jangan sibuk ngurusin tahun 2030 gitu loh. Tahun 2030 nanti aja sudah. Sekarang jalani yang ada ini, tenang pikiran, tentram hatinya. Kurang percaya? Buktikan. Ya kan? Kalau mikirin tahun 2030 pusing enggak Mas kira-kira? Pusing, ngapain jauh-jauh pikirin? Mana? Kita lihat aja sekarang yang ada ini. Paham ya? Syukuri apa yang ada, ya kan? Perkara yang akan datang itu kalau kita masih hidup, masih ada usia, semoga dimudahkan, selesai. Ya kan? Simpel aja. Mikirnya enggak usah jauh-jauh gitu loh. Nah, tahun 2020 bagaimana ya, ekonomi bagaimana, itu nanti gampang. Masih hidup atau enggak belum tentu juga kan. Masih hidup atau enggak, kemudian di mana dia keberadaannya, kemudian bagaimana keadaannya belum tahu. Kita jalani sekarang yang ada ini, banyak berdoa, semoga kedepannya dimudahkan. Selesai. Kita lihat lagi berikutnya kata beliau, wa bi tarbiyatihim tarbiyata diniyah wal akhlaqiyah yakhruj al walidan min tabi'atin hadir ra'iyah. Sahih, artinya min tab'ati hadir ra'iyah. Artinya dengan didikan mereka, itu kedua orang tua, mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang apa? Pendidikan agama dan juga akhlak. Itu kedua orang tua akan apa? Akan mengeluarkan rasa capeknya terhadap pendidikan tersebut. Nah, ya maksudnya bagaimana? Maksudnya udah kalau mendidiknya itu di awal permulaan, tidak terlambat, itu nanti tidak akan terlalu capek dan pusing. Tapi kalau mendidiknya terlambat, itu memang perlu proses. Namanya proses dalam artian berjuang. Karena hidayah taufik tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa yuslih al-aulad, dan juga bisa memperbaiki anak-anaknya. Fayakunu qurrata 'ainil abawain fid dunya wal akhirah. Masyaallah, lihat ini. Kalau berhasil mendidik anaknya, berhasil mendidik anak laki-lakinya, berhasil mendidik anak perempuannya, nanti anak-anak ini kelak akan menjadi penyejuk mata kedua orang tuanya. Orang tua pun mandang enak, ya kan? Anaknya enggak durhaka, ya kan? Disuruh sama orang tuanya manut, nurut, ya kan? Nanti tidak bantah, tidak nolak. Kira-kira senang enggak dipandang oleh kita? Senang. Itu namanya qurratul uyun. Ya. Qurratul ain, maksudnya penyejuk mata. Dipandang sejuk, tapi kalau sudah dibilang ngayal, nolak, bantah, bangkang, bandel, itu perlu apa? Kesabaran, barakallahu fiik. Proses. Kenapa? Karena yang namanya hidayah taufik tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berhasil mendidik, paham ya? Dan dia berusaha untuk tidak menyesal di akhir, maka keberhasilan itu dia akan rasakan nanti. Anak-anak tersebut dipandang enak, sejuk, menjadi apa? Qurratul uyun, penyejuk mata. Mafhum? Di dunia bahkan di akhirat, bukan dunia aja, bahkan di akhirat juga. Yaqulullah azza wa jalla, Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman, kemudian yang diikuti oleh apa? Keturunan-keturunan mereka dengan keimanan, lihat. Jadi keturunan-keturunan mereka sama-sama beriman. Jadi orang-orang yang beriman ini kenal sunnah, pengikut-pengikutnya, anak-anak keturunannya kenal sunnah semuanya. Masya Allah. Alhaqna bihim, kami akan ikutkan mereka dzurriyyatahum, dan keturunan mereka juga. Di mana? Di akhirat. Di dunia sama-sama, di akhirat bisa sama-sama lagi. Sama? Wa ma alatnahum min amalihim syai'. Dan Allah Taala tidak pernah menyia-nyiakan dari amalan mereka sedikit pun. Paham ya? Kullu imri'in bima kasaba rahin. Masing-masing orang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dulu dia lakukan. Al jaza' min jinsil amal. Balasan tergantung dengan jenis amalannya. Kalau dulu orang tuanya berhasil mendidik anaknya dunia, menjadi anak yang baik, saleh dan salihah, sunniyah, paham Al-Qur'an sunnah, itu nanti di akhirat itu Allah Taala tidak menyia-nyiakan.
Anak-anak keturunannya pun akan apa? Kembali bertemu, berjumpa, berkumpul dalam satu keluarga. Masya Allah, itulah kenikmatan yang namanya apa? Keluarga yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Naam. Ala sunnahum ay naam naqasnahum, lihat. Allah Ta'ala tidak mengurangi sedikit pun jatah mereka. Semua diberikan. Nah, ini pentingnya hak seorang anak ya. Jadi kita sebagai orang tua punya anak, pastikan kita paham hak-hak mereka. Nah, bagaimana caranya kita barakallahu bisa melaksanakan hak ini? Kita-kita ini yang udah tua ini belajar. Paham ya? Jadi jangan sampai malas belajar kemudian nggak bisa didik anaknya, jangan. Kita-kita ini harus sadar diri, sadar posisi. Diri kita ini hamba Allah yang sedang berjuang mendidik anak-anaknya. Posisi kita, barakallahu fiik, harus mendidik dan juga bagaimana menjadikan anak yang saleh. Perlu belajar nggak berarti? Perlu belajar. Nah, menjadikan anak yang saleh itu nggak mudah loh ya. Paham ya? Kalau orang tuanya nggak mau belajar, orang tuanya nggak semangat ibadah, nggak semangat belajar, itu kadang-kadang anak itu akan apa? Akan berbalik arah dan mengatakan, bapak aja nggak semangat kok, ya kan? Ibu aja nggak semangat, abi umi aja nggak semangat. Tapi kalau orang tuanya semangat, ngajar yang terbaik, cerminnya tidak pernah apa? Tidak pernah keruh, cerminnya bersih, itu anak akan bercermin nanti. Oh masya Allah, bapak semangat belajar, aku juga belajar. Ibu juga semangat belajar, aku juga belajar, ya kan? Nah, jangan sampai menjadikan target anaknya bagus, tapi orang tuanya nggak mau bagus. Salah itu ya. Kalau orang tuanya ingin anaknya bagus dan baik, pastikan orang tua itu yang mencontohkan. Dia harus baik dan juga harus bagus. Kalau orang tuanya ingin anaknya berilmu, pastikan orang tua juga siap berilmu. Siap hadir di majelis ilmu, belajar. Nanti ngajari anak-anaknya, cucu-cucunya kalau udah punya cucu, ya kan? Ajarkan tauhid, ajarkan Al-Quran Sunnah. Seperti itu. Nah, ini pentingnya belajar ilmu syar'i itu bukan hanya untuk anak kita loh ya. Kita-kita ini pun masih belajar lagi. Paham ya? Terus bagaimana kalau udah menjadi pengajar, seorang dai, itu bukan diam di tempat, dia juga belajar lagi. Karena ketika dia ingin mengajarkan ilmunya, dia ngulang kembali. Mengulang kembali apa yang dulu pernah pelajari, dibuka lagi, ditelaah kembali. Sehingga orang yang mengajarkan ilmu itu bukan berarti nggak belajar lagi. Masih belajar. Karena belajar ilmu ini sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Sahih. Nah, sampai-sampai ada ungkapan talabul ilmi minal mahbarah ilal makbarah. Mencari ilmu itu mulai dari tinta yang dialirkan untuk mencatat faedah sampai ke liang lahat. Naam. Kita ambil dikit lagi. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu Adam, lihat, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Lihat ini, hadis yang bagus sekali, penting sekali ini. Apabila anak keturunan Nabi Adam alaihissalam ini meninggal dunia, paham ya? Idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam alaihissalam, maksudnya anak keturunannya itu meninggal dunia, terputus pahala amalannya kecuali 3. Kecuali berapa? 3. Shadaqatan jariyah. Pertama, sedekah yang senantiasa mengalir pahalanya. Contohnya, dia bantu karpet masjid, dipakai untuk sholat, terus mengalir terus enggak pahalanya? Kalau udah meninggal dunia, mengalir. Walaupun bisa putus. Kapan putusnya? Ketika karpetnya rusak, enggak dipakai lagi. Tapi sebelum dia rusak, selama dipakai itu ya mengalir terus pahalanya. Atau nyumbang sumur. Sumur ini airnya digunakan untuk apa? Keperluan masjid, keperluan umum. Selama mereka masih menggunakan, pahalanya ngalir terus. Masya Allah. Ini, tapi bisa putus nggak? Bisa putus kalau mata airnya habis, nggak digunakan lagi. Yang kedua, yang tidak pernah putus yang kedua ini. Aw ilmin yang tafi'u bihi man ba'dah, atau ilmu yang dimanfaatkan orang-orang yang setelahnya. Ini nggak akan putus sampai orang-orang itu masih berikutnya, cucunya, cicitnya, semuanya, sampai orang-orang yang mendapatkan ilmu syar'i tersebut, ilmu yang bagus tersebut, dia meninggal dunia, ngalir terus ini. Nah, para ulama menjelaskan amalan yang kedua inilah yang tidak terputus. Kenapa tidak terputus? Karena apa? Karena orang berikutnya belajar lagi kan. Misalkan dia pernah ngajarkan apa? Al-Qur'an dari si A. Iya kan? Yang ngajarkan meninggal dunia, si A ini ngajarkan si B. Yang si A meninggal dunia, tinggal si B ngajarkan C sampai Z. Dan terus itu, berputar terus. Paham ya? Makanya ilmu ini jangan disia-siakan. Antum, kita, kalian, para akhwat, para ikhwah punya ilmu, ajarkan kepada orang-orang sekitar kita semampunya, dakwahi mereka, ajar kepada anak dan istri kita, ya kan? Nanti kalau kita meninggal dunia, yang ajarkan ini meninggal dunia, mereka ini kan dapat ilmu. Mengalir enggak pahalanya? Mengalir. Mereka ini akan mengajarkan ilmu kepada orang-orang setelahnya. Mengalir terus enggak pahalanya? Mengalir terus. Tapi yang pertama tadi sedekah jariyah, itu sedekah yang senantiasa mengalir pahalanya selama digunakan.
Berarti kalau nggak digunakan mandek, berhenti. Paham maksudnya? Kalau yang kedua ini ilmu, ini ngalir terus ini. Masya Allah. Jadi menunjukkan bahwasanya barakallahu fiik, jangan sampai kita malas ngajari anak kita. Antum bermodalkan ngajari Iqra qiraat ya, Iqra, baca itu. Kemudian anak kita bisa baca, itu ngalir terus pahalanya. Paham ya? Nah, dan pahala tersebut barakallahu fiik, mengalir sampai apa? Sampai Allah Ta'ala kehendaki. Nah, makanya istilahnya ibaratnya kalau dia hanya nyerahkan kepada pesantren, kemudian orang tuanya nggak ikut peduli, nggak ikut andil mendidik anaknya barakallahu fiik, itu setoran pahala dengan gurunya berarti. Mana pahalanya miliki apa? Diambil gurunya. Ya, guru anak tersebut. Seharusnya orang tuanya harus lebih apa? Lebih jeli dan teliti. Wah, ini pahalanya eman-eman kalau diserahkan orang lain. Pahala anak ini ya. Anak kan kalau udah menjadi bagus, paham syariat, paham sunnah, pahalanya mengalir pada orang yang mengajarkan kan. Nah, makanya kalau ketika kita barakallahu fiik sebagai orang tua itu punya peran gitu loh. Jadi ketika anak pulang liburan ya, dikondisikan sudah hafal belum, sudah hafal berapa, ya, diulang kembali Al-Qur'annya. Jadi dia ikut apa? Ikut andil dalam mendidik anak dan pahalanya berdapat juga. Mafhum? Yang ketiga, yang bisa terputus juga, awaladin shalihin yad'ulah. Atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Selama anak saleh ini masih hidup dan terus mendoakan orang tuanya meninggal, itu masih ngalir. Tapi nanti terputusnya kapan? Ketika anak saleh sudah meninggal dunia. Nah, maksudnya? Nah, karena lafaznya anak saleh. Paham ya? Beda dengan cucu-cucunya lain lagi. Cucu ya punya bapak sendiri. Bisa dipahami asalnya? Nah, tapi kalau ilmu, kenapa dikatakan mengalir terus pahalanya? Karena ilmu turun-temurun gitu loh. Ajaran syariat turun-temurun enggak? Turun-temurun. Sejak Nabi kita Muhammad SAW sampai saat ini kan ilmu turun-temurun kan? Pahalanya mengalir terus kan? Nah, tapi kalau sedekah jariah bisa putus. Kalau enggak dimanfaatkan. Anak saleh bisa meninggal enggak anak saleh? Bisa meninggal. Udah meninggal terputus sudah. Tapi selama masih hidup dan dia saleh, mendoakan orang tuanya ngalir pahalanya. Tapi ilmu ini kenapa enggak kita katakan enggak terputus? Karena turun-temurun. Mafhum insyaallah? Nah, barakallahu fiik. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fiikum. Fa hadha min sabaqatin ta'dibil walad idza tarabba tarbiyatan salihatan an yakuna nafi'an li walidayhi hatta ba'dal mamat. Masyaallah, lihat ini. Inilah buah hasil pendidikan kepada seorang anak. Apabila orang tuanya berhasil mendidik anak dengan didikan yang salihah, maka akan bermanfaat untuk kedua orang tuanya. Lihat, kalau anaknya baik, bagus, saleh, itu nanti manfaatnya kembali ke orang tua gitu loh. Tapi kalau anaknya tidak saleh, tidak bagus, wal'iyadzubillah, itu justru apa? Barakallahu fiik, bukan menjadi kebaikan tapi bisa menjadi petaka, wal'iyadzubillah. Namanya lihat ini, hatta ba'dal mamat, sampai setelah meninggal dunia. Namanya anak saleh itu manfaatnya berlangsung sampai apa? Ketika orang tua meninggal dunia. Mafhum insyaallah? Ini pentingnya kita menjaga mendidik anak kita. Jangan sampai menunggu terlambat. Kalaupun seandainya zahirnya kelihatan sudah terlambat, sebenarnya selama dia masih hidup belum terlambat. Terus proses dan terus nasihat disampaikan. Karena hidayah taufik tangan siapa tadi? Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi berubah suatu ketika nanti, ya kan? Bisa jadi mendapatkan hidayah kembali, ya kan? Jadi belum ada istilah terlambat, belum ada selama masih hidup. Mafhum? Nah, tapi bagi yang masih muda-muda, yang masih kecil itu jangan sampai didiknya nunggu dewasa. Paham ya? Nanti kalau besar tahu sendiri itu salah. Justru sejak kecil diarahkan, ini gambar melakukan nyawa haram, hapus kepalanya, hapus, ya kan? Nanti kalau dia besar tahu yang mana yang dihapus, sambil gambar kepalanya itu, ya kan? Kemudian ini haram, riba haram. Nah, dia besar tahu riba itu haram. Jadi penanaman seperti itu sejak kecil. Ya, ibaratnya apa? Kalau kita tanam sejak kecil itu akan melekat. Paham ya? Mana yang haram, mana yang boleh, mana yang halal. Jadi pahami ya? Nah, minta-minta enggak boleh. Ayo, enggak boleh minta-minta. Biasakan memberi, enggak diminta-minta. Udah. Kalau besar dia tumbuh dewasa, besar dia enggak akan minta gitu loh. Tapi kalau sejak kecil diajari minta-minta, diajari ngemis, jangan. Nanti besarannya ngemis. Kalau udah paham syariat, asalnya ngemis lah. Ngemis awal akhirnya apa? Ngemis untuk dakwah katanya. Jangan. Itu menghinakan diri. Paham ya? Jadi upayakan daripada ngemis, minta-minta, lebih baik memberi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau belum mampu memberi, minimalnya jangan minta. Paham ya? Minta-minta itu tercela. Paham ya? Kalau bisa memberi silahkan. Kalau belum bisa memberi, belum bisa menginfakkan hartanya, minimalnya dia tidak minta. Dan jangan pernah mengharapkan pemberian orang lain. Siap mandiri. Hidup mandiri tenang loh. Mandiri dalam artian tuh tidak bergantung dengan rezeki orang lain itu loh. Paham nggak? Kalau orang menggantungkan rezeki pada orang lain, salah nggak kira-kira? Salah, orang lain itu bisa mati.
Bisa mati, tapi kalau menggantungkan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang enggak kira-kira? Tenang pikiran, tentram hatinya, jalani aja sudah. Itu caranya seperti itu. Tapi kalau menggantungkan rezeki kepada orang lain, wah, anak kalau enggak dikasih sama orang lain enggak bisa hidup. Wah, gimana? Ya. Anak kalau berdakwah tanpa ada organisasi, tanpa ada yayasan bisa hidup. Kata siapa? Banyak orang kerja, banyak orang yang siap untuk apa? Nah, barakallahu fiik, mandiri bisa gitu loh. Paham ya? Tapi jangan lupa minta pertolongan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha. Berusaha, tapi minta-minta jangan. Mengharapkan pemberian orang lain juga jangan. Orang lain ini kan enggak selamanya ada. Iya kan? Tapi kalau ingin mengharapkan pemberian dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tenang pikiran, tentram hatinya, jalani aja. Ketika ada sedikit syukuri, ketika ada banyak lebih bersyukur lagi. Caranya gitu. Paham ya? Nah, antum rasakan bagaimana kalau antum mandiri juga, mandiri. Enak enggak kalau mandiri itu? Enak, enggak ada tekanan, ya kan? Enggak didorong-dorong, enggak ada paksaan, bebas gitu loh. Paham ya? Nah, apalagi seorang dai, seorang pengajar itu kalau bebas, itu menyampaikan apa aja silakan. Selama itu Al-Qur'an dan As-Sunnah, enggak ada tekanan-tekanan, enggak ada. Karena apa? Karena enggak ada yang gaji dia gitu loh. Paham ya? Dia kerja sendiri, itu yang paling bagus, mandiri namanya. Paham ya? Jangan pernah bergantung pada pemberian orang lain ya. Jangan pernah bergantung pada rezeki orang lain. Orang lain punya rezeki masing-masing, biarin. Apalagi iri. Ya, hati-hati loh ya. Iri dengan ekonomi rezeki orang lain itu salah besar itu. Kenapa? Itu enggak akan tenang pikirannya. Kenapa? Karena itu setiap hari iri aja. Wah, kok si fulan tuh Masya Allah ya, hidupnya tentram kayak ayem. Itu biarkan orang lain. Itu urusan orang lain, rezeki masing-masing sudah. Sekarang yang kita ini, bagaimana caranya bisa mensyukuri yang ada pada diri kita. Faham maksudnya ya? Jangan pernah iri dengan rezeki orang lain, jangan pernah mengharapkan pemberian orang lain, jangan minta-minta. Paham ya? Semoga kita termasuk orang-orang yang mandiri, yang bisa menjaga kehormatan kita dan juga tidak menghinakan kehormatan kita di hadapan orang lain gara-gara minta-minta tadi. Mafhum? Karena ini penting sekali yang sampaikan biar tidak menjadi barakallahu fiik, polemik atau problem. Karena apa? Karena yang namanya minta-minta itu hukum asalnya adalah haram, enggak boleh. Oh, minta-minta pribadi juga enggak boleh. Untuk dakwah apalagi, paham ya? Nah, makanya siap mandiri. Siap mandiri ya barakallahu fikum. Nah, ini yang kita sampaikan, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah taala yang dirahmati dan juga semoga kita termasuk orang-orang yang mampu untuk memberikan didikan pada anak-anak kita dan semoga kita yang masih punya orang tua menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang berbakti pada orang tuanya. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.